Saudara-saudara, saya lihat kota-kota kita harusnya lebih cantik lagi, lebih indah lagi. Dan juga anak-anak kita banyak nakal-nakal. Dia suka pakai pilox, iya kan? Dia coret-coret itu di jalan-jalan protokol yang bagus-bagus dicoret-coret. Ada mural aja takut ngapain. Baca ini, hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural. Dan saya kira hasilnya positif. Anak-anak kita banyak nakal-nakal. Wabarakatuh. Balik lagi di Tampol Taman Politik. Kali ini gue mencoba ngomong seperti ini karena ingin mereview tentang anak muda. Anak muda berasal dari kata pemuda, warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dalam rentan waktu ini, kita nih anak muda masih mengkaji diri tentang berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, dan aktualisasi diri. Jadi lo semua jangan heran kalau ada yang bilang anak muda anak labil. Ya wajar, kita labil. Yang tua aja banyak yang labil, bahkan gak tahu diri. Dalam hal kebangsaan, kita pemuda jadi pelopor penting berdirinya bangsa Indonesia. Ini terbukti Indonesia lahir dari semangat anak muda dalam Sumpah Pemuda waktu itu. Saat yang tua-tua masih tunduk dengan imperialisme barat, anak muda berpikir out of the box dengan mikirin kemerdekaan Indonesia. Akhirnya lahir bangsa Indonesia. Waktu pembacaan proklamasi, anak muda lagi-lagi berani gerak cepat sampai menculik Soekarno-Hatta yang menjadi simbol bangsa Indonesia. Supaya apa? Indonesia bisa langsung proklamasikan diri karena sekutu sudah siap menjajah Indonesia lagi. Bahkan ada pidato Soekarno, Bapak Proklamator, menyebut anak muda. Dan ini banyak kita jadiin penyemangat hidup anak muda. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Keren kan bos? Dalam politik nasional, kita anak muda yang banyak menjadi silent majority sebenarnya punya sense tinggi, rasa ingin tahu. Tapi karena kita males lihat yang tua-tua, nggak tahu diri, akhirnya kita cuma liatin dagelan yang tua-tua. Tapi jangan berani usik kebebasan anak muda. Jika nggak mau, kekuasaan digulingkan oleh kita pemuda. Contohnya aja, saat Orde Baru berkuasa kurang lebih 32 tahun. Soeharto berkuasa, bagi kekuasaan, nepotisme, korupsi makin merajalela. Anak muda sebenarnya anteng-anteng aja sih. Tapi saat kritik dibungkam moncong senjata, kebebasan ditodong militer, anak muda cuma punya satu kata, lawan DPR yang katanya rumah rakyat, tapi nggak cerminin rakyat, diduduki oleh anak muda. Soeharto, presiden powerful yang nggak ada orang tua satupun yang berani, dilengsarkan oleh anak muda. Ya, walaupun memang beberapa anak muda harus menjadi martir dan gugur demi reformasi. Yang terindikasi pimpinan militernya yang berusaha membungkam kebebasan anak muda
Sekarang malah jadi calon presiden. Anak muda sekarang memang belum banyak yang lahir saat kejadian tragedi 1998. Tapi gue tahu dan yakin semangat anak muda nggak akan pernah hilang. Ini dibuktikan viralnya ada 5-6 anak muda yang pakai kaos orang baik tidak pilih penculik saat jalan-jalan di mall. Ini menurut gue keren banget, bos. Gue yakin yang pakai kaos ini pasti belum mengerti tragedi kemanusiaan 98. Tapi cara mereka ini menghargai sejarah, gue acungin 2 jempol. Soekarno pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Karena lu harus tahu sejarah. Sejarah adalah jati diri bangsa Indonesia. Ada lagi momen saat semua calon presiden lagi coba cari dan cara ngedeketin anak muda. Ada Prabowo Subianto yang katanya deket banget sama anak muda. Kemarin saat Rakernas Apeksi di Makassar, Prabowo Subianto menyebut anak-anak nakal yang sering coret-coret pakai pilok dan titip mempercantik kota Bogor. Padahal bro, anak-anak nakal yang dibilang capres ini yang katanya dekat dengan anak muda adalah seni mural dan grafiti. Ini cara anak-anak grafiti mengekspresikan diri. Gimana kalau Prabowo kita bawa atau kita undang ke IKJ? Di sana mural-mural anak IKJ terpampang jelas. Anak-anak grafiti nyentil pemerintah lewat mural, sosialnya, dan lain-lain. Bagi gue ini sangat bagus, keren. Karena orang lain bisa ngelihat hasil karya sekaligus reminder bahwa banyak persoalan sosial yang belum selesai. Gue aja pernah nyuruh temen gue buat bikin grafiti di kamar gue. Itu baru grafiti. Sudah dibilang nakal. Apalagi kalau Pak Prabowo ngeliat komunitas anak punk dengan DIY-nya, marginal contohnya. Gue dulu pernah sering ikut Jakarta Bersatu, acara musik punk, berbagai band punk dan skinhead. Marginal salah satu bintangnya. Dengan musik dia menyampaikan masalah-masalah sosial. Ada lagu Marsinah, perlawanan atas ketidakadilan bagi buruh wanita. Ada lagu Hukum Rimba yang masih relevan sampai saat sekarang. Dan gue suka banget lirik lagunya. Hukum adalah lembah hitam mencerminkan keadilan. Pengacara, juri, hakim, jaksa masih ternilai dengan angka. Juri, hakim, jaksa masih ternilai dengan angka. Uang hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Hukum adalah permainan untuk menjaga kekuasaan. Mari-mari pergi dihakimi, mari-mari bersatu lindungi. Mari-mari pergi dihakimi, mari-mari bersatu lindungi. Itu bagi gue karya yang sangat keren. Kalau nggak percaya, boleh tanya para tetua yang punya kekuasaan sekarang. Lihat kondisi sosial kita sekarang. Pasti sama dengan survei manapun lagu itu. Tapi kalau Pak Prabowo lihat, mungkin bukan nakal lagi yang diomongin untuk komunitas anak pang ini. Contoh agak beda dengan Capres Ganjar Pranowo. Gue lihat memang Capres ini deso banget, anak muda banget. Gue lihat dari cara perlakuan dia ke kita, para anak muda. Maksud gimana nih? Ngeberi tips buat ngadepin era digitalisasi. Emang idenya agak-agak gokil. Dan gagasannya gokil juga buat anak-anak muda kayak kita. Jadi buat CS-CS gue nih, anak muda, lu harus ambil sikap buat Indonesia, negara yang lu cintai. Baik buruknya Indonesia ada di tangan lu semua. Ini waktunya kita yang muda maju dan vokal. Dan untuk yang tua, waktu lo udah habis. Sekian konten Tampol kali ini. Kita akan kembali lagi Tampol. Salam Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.